Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan sonang kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bersekutu bersama firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin firman-Mu sehingga menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, kamu adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris. Saya baca dari Galatia pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang ahli waris yang sebelum mencapai usia dewasa, atau dalam Galatia ini disebut belum akil balik, dianggap sama dengan seorang hamba, belum mendapat bagian dari warisan dalam surat wasiat yang ditentukan oleh ayahnya. Kalau dia orang Batak, saudara, akil balik atau seseorang yang diperhitungkan dalam hukum adat adalah setelah menikah. Jadi walaupun umurnya sudah 30 tahun atau lebih, dia belum dihitung di dalam hukum adat kalau dia belum menikah. Seorang ahli waris yang belum akil balik ada di bawah pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh bapaknya. Di dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus mengumpamakan seorang yang takluk kepada hukum Taurat sama seperti anak atau ahli waris yang belum akil balik, masih takluk kepada roh-roh dunia, belum mendapatkan otoritas, atau posisinya sama dengan seorang hamba yang takluk kepada hukum dunia. Di dalam Galatia pasal yang keempat ini, ayat yang ke-7, dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ketika Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, dan kita sudah percaya kepada Kristus, dan kita diterima sebagai anak yang sah. Amin. Kita sah menjadi ahli waris. Dalam renungan kita ini pagi hari ini, saya bagikan 2 poin bagi kita. Yang pertama, saudara, kita tidak takluk lagi kepada roh-roh dunia ini. Kita tidak terikat lagi oleh banyak sekali tata upacara dan kewajiban yang membebani. Seperti anak yang belum akil balik, mereka dibuat tunduk. Anak itu berada di bawah perwalian dan pengawasan. Mereka dididik, dibimbing di dalam hal-hal yang tidak begitu dipahami. Demikianlah orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu. Mereka tunduk, namun mereka tidak memahami. Tetapi setelah dewasa, walaupun nantinya mereka yang belum akil balik ini, kelak mereka menjadi dewasa, mereka baru menyadari, mereka baru mengerti apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka dididik seperti itu? Disinilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus
mereka yang sudah menjadi dewasa, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Injil. Mereka sudah menerima kasih karunia Allah itu, dan mereka boleh menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, inilah saudaraku, bahwa orang-orang yang menerima Injil adalah orang-orang yang telah dewasa, mampu mengerti kehendak Allah. Amin, saudara. Kamu adalah ahli-ahli waris, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah mengerti kehendak Allah. Jadi ketika mereka belum menerima Injil, mereka sama dengan anak-anak yang belum dewasa, yang belum akil balik, dan mereka belum sah untuk menjadi ahli-ahli waris. Yang kedua, saudara, kepercayaan kita kepada Kristus membebaskan kita dari perhambaan hukum Taurat. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia ini, bahwa alangkah bodohnya jika kembali kepada hukum Taurat dan mencari pembenaran dengan melakukan hukum itu. Mereka berdalih dengan banyak hal supaya mereka bisa melakukan hidup lagi di bawah hukum itu. Alangkah bodohnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus. Mereka sudah percaya kepada Kristus, tetapi masih menghambakan diri lagi kepada hukum-hukum Taurat, dan mereka mencari pembenaran diri. Tetapi kita orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita sudah merdeka, kita orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bahwa kami adalah ahli-ahli waris. Dan biarlah firman memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.